Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmianti Gosora dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Pengelolaan Sumber Daya Perairan dari Universitas Hairun Ternate. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ikan. Sebelum kita masuk pada penjelasan lebih detail tentang reproduksi pada ikan, yang kita ketahui tentang reproduksi itu apa sih? Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru bereproduksi, dan reproduksi juga adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Selanjutnya, organ reproduksi pada ikan sering disebut dengan gonad. Pada gonad ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Sepasang testis bergantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen testis berfungsi menghasilkan spermatozoa. Kemudian gonad ikan betina terdiri dari ovarium. Ovarium ini berwarna kemerahan seperti agar-agar. Ovarium ini terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Baik, adapun tipe-tipe berdasarkan organ reproduksi yaitu terbagi atas 3, yaitu yang pertama biseksual. Biseksual dapat diartikan sebagai jenis ikan yang memiliki 2 kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain dapat dibedakan menjadi jantan dan betina. Dan yang kedua adalah uniseksual, dapat diartikan berkelamin tunggal. Pada beberapa spesies ikan, penentuan kelamin lebih mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Dan yang ketiga adalah suatu individu ikan dikatakan hermaprodit apabila dalam tubuhnya terdapat jaringan ovarium sebagai penentu individu betina dan jaringan testis sebagai penentu individu jantan. Baik, hermaprodit juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hermaprodit sinkroni. Apabila di dalam gonad individu terdapat sel kelamin betina dan sel kelamin jantan yang dapat masak bersamaan, contoh pada Ceranus gabriela. Dan yang kedua adalah hermaprodit protandri, yang berarti di dalam tubuh ikan tersebut mempunyai gonad yang mengadakan diferensiasi dari fase jantan ke fase betina, contoh pada ikan kakap, TDJ, STH, ikan mencapai ukuran 3 kg. Dan yang ketiga adalah hermaprodit protogini, yang merupakan keadaan sebalik dari hermaprodit protandri, yaitu proses diferensiasinya berjalan dari fase betina ke fase jantan, contoh pada belut sawah. Dan yang selanjutnya adalah cara reproduksi ikan, yaitu ada 3. Dan yang pertama adalah ovipar, yaitu sel telur dan sel sperma bertemu di luar tubuh dan embrio ikan berkembang di luar tubuh sang induk, contoh ikan pada umumnya. Dan yang kedua adalah vivipar, kandungan kuning telur sangat sedikit. Perkembangan embrio ditentukan oleh hubungan dan plasenta dari anak ikan menyerupai induk dewasa. Dan yang ketiga adalah ovivivipar, yaitu sel telur cukup banyak, mempunyai kuning telur, embrio berkembang di dalam tubuh sang induk betina, dan anak ikan menyerupai induk dewasa, contoh ikan-ikan. Baik, dan yang terakhir adalah fertilisasi. Tipe reproduksi seksual pada ikan terbagi atas 2, yaitu fertilisasi internal yang menempatkan sperma ke dalam tubuh betina untuk menghindari kekeringan dan mendekatkan kedua gamet. Dan yang kedua adalah fertilisasi eksternal, yaitu menggabungkan kedua gamet di luar tubuh induk. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang reproduksi pada ikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.